Gua punya hubungan dengan waktu itu pernah juga dengan yang non-muslim, non-Kristen dan segala macam. Sampai akhirnya ya gua nyadar ini buat mau ngapain. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Oke, manusia suka ngasih titik, tapi Tuhan selalu kasih koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Balik lagi ke acara Titik Koma. Acara ini dipersembahkan oleh Muda untuk Indonesia yang berkolaborasi dengan Pijar TV. Yang dimana acara ini bertujuan untuk menceritakan kisah-kisah teman-teman ataupun sobat muda yang punya statement yang cukup melenceng dalam hidupnya, namun akhirnya bertemu dengan kasih dan cintanya Tuhan, sehingga akhirnya merubah hidupnya dan punya cerita yang luar biasa memberkati. Dan untuk acara ini, untuk Titik Koma, itu bisa banget disaksikan di GoPlay jam 17 WIB, dan akan segera tayang juga di YouTube Pijar TV ataupun YouTube Muda TV. So, tanpa berpanjang-panjang lagi nih, gue nggak mungkin sendirian nih, karena ada, kalau dari mukanya sih Mas, bukan. Bung George, gokil. What's up, Bung? Excellent. Gimana nih, lagi sibuk apa nih Bung George nih? Sibuk setelah transisi status sih lebih tepatnya. Dari Coba lihat dong tangannya dong. lajang ke officially. Ngeri. Oh, sibuk itu ya. Nah, kalau untuk kerja, lagi kerja? Kerja kebetulan dipindah cabang sih, lebih deket dari rumah. Bidang apa tuh, Bang? Masih di perbankan. Ngomongin bank tuh nggak habis-habis sih, Bang. Nggak habis-habis sepertinya. Nah, ngomong-ngomong nih, tema dari Bung George sendiri itu adalah God with you. Kenapa milih tema itu, Bang? Karena ya gue merasa ya dimanapun gue, apapun yang gue lakukan, ya Tuhan berserta gue. Dimanapun, apapun, even in the bad things. Yes. Bahkan gue ke jalur yang tidak seharusnya, Tuhan masih di situ. Ibaratnya kayak memberitahuan jangan di situ. Tapi gue balik lagi, kemudian masih tetap nyoba, kemudian balik lagi. Boleh cerita nggak, Bang? Bad things yang bad thingsnya lebih kepada ya mungkin habit sih, kayak ya habit dewasa lah. Nakal dewasa. Iya, masa nakal masih wajar. Maling permen, maling duit kembalian orang tua, maling ciki. Kembalian orang tua harusnya 10.000 dibalikin cuma 5.000 gitu. Ongkir. Nah, ketika lu akhirnya ngalamin segala bad things yang lu cobai sendiri nggak sih? Karena kita tahu bahwa bad things itu asalnya dari diri kita dan yang pasti bukan dari Tuhan, ya nggak sih? Betul. Nah, ketika lu ngalamin itu, lu sadar nggak kalau Tuhan ada bareng lu, Kak? Sadar. Nah, apa yang lu lakuin tuh ketika lu akhirnya, gue berdosa nih tapi Tuhan tetap ada di gue lagi? Ya pasti kan pertama kayak, gue ngapain sih ngelakuin kayak gini? Gue ngapain harus ngelakuin ini? Gue udah bersalah. Ibaratnya kan pasti ada rasa penyesalan dan segala macam. Ya gue balik lagi. Lu balik lagi, tapi akhirnya lu berproses kan di situ. Hal apa sih kan lu dapet ketika lu akhirnya kayak, aduh, gue jatuh lagi nih, tapi Tuhan nggak pernah cabut lagi daripada gue? Banyak banget. Boleh nggak, Kak, berapa gitu yang lu sharing? Lebih tepatnya di hubungan sih, lebih tepatnya. Kenapa? Hubungan dalam, ya berpacaran lah, dalam segala hal. Gua punya hubungan dengan, waktu itu pernah juga dengan yang non-muslim, non-Kristen dan segala macam. Sampai akhirnya ya gue nyadar ini buat mau ngapain, nggak ada bagusnya. Jadi ya gue kembali lagi kepada jalan yang benar.
Nah lu tuh pacaran beda server, Beda server. itu berapa lama tuh? Lumayan sekitar 1 tahun ya, tapi pas waktu gue kuliah itu. Ingetin ibadah nggak? Kalau doa masing-masing, cuma Udah masing-masing. kena biaya admin sih lebih tepatnya. Karena biaya admin gimana tuh? Boleh Kalau beda server kan beda admin ya, beda biaya adminnya. Oh, adminnya perasaan. Iya, admin perasaan. Oh. Nah, kan akhirnya lu punya struggle juga di hubungan. Ada struggle lain nggak yang akhirnya lu cobain sendiri gitu selain itu? Enggak sih, cuma di hubungan Cuma doang. di hubungan aja. Nah, di posisi apa sampai akhirnya lu berhenti kayak, aduh Tuhan gue nggak mau nih nakal-nakal gue lagi yang mencuat-cuat yang gue lakuin dalam hidup gue. Di posisi pada saat udah lulus kuliah, kemudian ya lebih tepatnya pas setelah lulus kuliah sih. Maksudnya ya setelah hubungan itu udah selesai, terus gue mikir udah makin tua, mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi, nyoba-nyoba apa segala macam. Ya udah lebih memikirkan ke masa depan. Setelah itu sih. Oh, jadi kebohongan yang lu alami adalah ketika, aduh, gue pengen nih coba-coba sampai akhirnya gue menyadari kalau udah makin tua lagi. Betul. Nah, turning point-nya itu tuh apa tuh Kak? Ketika lu ketemu dengan Kak Yuli kah? Belum. Itu masih di situ pada saat nggak langsung balik normal, maksudnya dalam artian belum pada saat itu, masih dalam proses, masih sempat ketemu beberapa pasangan juga, kemudian yang nggak cocok juga dan segala macam, sampai akhirnya gue merasa kok begini, kok ketemunya yang begini lagi, sampai akhir pada saat di titik yang udah gue bener-bener merasa capek, gue nggak nyari lagi, tapi ya malah ketemu. Di titik lu nggak nyari malah ketemu. Malah ketemu. Ketemunya di mana tuh Kak? Kalau dibilang ketemunya di mana sih lebih lucu sih. Ketemunya itu gue sama istri gue itu di aplikasi. Aplikasi apa? Pinjol? Yang ya Tinder. Kok pinjol? Bukan dong. dong. Yeah. Aplikasi yang dimana pada saat itu ya gue melihat beberapa teman gue ada yang dapat, kemudian ada yang punya hubungan sampai akhirnya menikah. Cuma gue nggak berpatokan gue harus dapat di situ, nggak. Gue cuma sekali ya udah cobalah segala macam. Oh, jadi lu ketika lu merasa struggle di hubungan sampai akhirnya lu menyerahkan hubungan lu ke Tuhan dan lu akhirnya ya udah serah Tuhan lah. Gue nggak nyari lagi mau nih. Mau di mana lah terserah lah. Nah, tapi sampai akhirnya lu ketemu juga Tuhan yang punya hubungan. Tuhan yang mempertemukan lu dengan hubungan yang baru. Wow. Nah, ketika lu akhirnya ketemu dengan Kak Yuli yang dimana sebagai istri lu, pasti ada dong maksudnya kayak masa lalu yang lu sampaikan kepada dia. How she respond? Gua lebih ke sebenarnya sih dia juga kayak kita sama-sama ya, maksudnya kan sama-sama terus terang ya tentang histori dan background kita masing-masing. Dan awalnya justru pada saat gue memulai hubungan sama dia juga kayak struggle juga, waduh Batak lagi kan, kemudian pasti dari adat juga berbeda dengan gue juga ya, cuma gue mikir ya udahlah kalau emang ini yang diberikan Tuhan pasti kan Tuhan ngasih jalannya, intinya itu sih. Oh, jadi kayak ketika God with you ini berhubungan tentang bercerita tentang hubungan, dan sampai akhirnya lu punya hubungan dengan Kak Yuli pun nggak easy ya? Enggak segampang orang yang ngira wah indah-indah aja, enggak sih. Enggak. Nah, tapi kalau misalnya hubungan lu sendiri dengan Tuhan pasang surutnya tuh? Pasang surut juga. Yang paling surut tuh kapan tuh Kak? Pada saat gua merasa kok yang begini lagi, justru pada saat gue dipertemukan dengan istri gue merasa aduh apa bener dia yang dikirim Tuhan, itu sih gue. Lu mempertanyakan itu ke Tuhan? Iya. Karena gue merasa pasti kan dari awal gue berbeda adat, kemudian
berbeda cara pandang dan segala macam. Itu yang gue merasa gue kayak, aduh, iya nggak ya, itu sih. Cuma itu cuma sebentar sih gue alamin. Cuma setelah gue merasa, oke, gue yakin ini yang Tuhan berikan. Sampai akhirnya lu yakin bahwa penyertaan Tuhan tuh selalu ada dalam hubungan lu. Karena Tuhan tuh selalu bersama lu juga ya nggak sih? Nah, Bang, ketika lu akhirnya, kan lu tahu nih masa depan lu sama Kak Yuli susah nih pada zaman itu. Terus habis itu, tapi lu juga tahu nih ada Tuhan yang bersama dengan lu. Apa yang respon yang lu lakuin gitu? Responnya gue cuma satu sih, menyerahkan hubungan gue sama Tuhan. Oh, iya. Karena mungkin udah berbagai macam banyak pilihan dan segala macam, dan akhirnya gue menyerahkan hubungan gue sama Yuli ya sama Tuhan. Semuanya. Dan apa ya ibaratnya, menjadikan Tuhan itu sentral di dalam hubungan gue berdua sama dia. Nah, di dalam, kan lu ada juga di bagian masa kesendirian lu kan? Ada. Nah, how you respond juga sih Bang, gue pengen tahu gitu. Tetap intim sama Tuhan sih. Jadi setelah lebih tepatnya setelah gue kenal sama Yuli, jadi dari dulu kan gue cuma sekedar ibaratnya ya setelah habis katekisasi dan segala macam ya udah gereja gue gereja, gue nggak punya ibaratnya, sebenarnya sih dibilang introvert, gue introvert. Dibilang introvert, gue takut sama ketemu sama orang-orang yang baru. Gue takut sama ketemu orang-orang baru, kayak ini siapa, ini gue minder, ini di mana. Gue takut banget. Gue takut sampai akhirnya gue punya hubungan sama Yuli. Kemudian dia kebetulan juga waktu itu gereja di Muda. Akhirnya gue diajak sama dia, gue ikut. Dan awalnya juga gue merasa kayak ini siapa, gue gak ada yang gue kenal, cuma dia doang. Gue merasa ini siapa. Cuma ya tujuan gue kan di situ kan bukan untuk nyari kesenangan gue, tapi memuliakan nama Tuhan. Wow. Nah, seru banget sih teman-teman kalau tadi denger ceritanya Bung George bahwa dia tuh sampai akhirnya pengen lu yang take over gitu ya Bang hidup lu, tapi sampai akhirnya dia pun menyadari bahwa aduh mau sampai kapan nih, dan capek banget lagi. Dan pasti muter-muter di situ aja, tapi sampai akhirnya Bung George tuh percaya hatinya Tuhan lebih daripada jalannya Tuhan. Sehingga akhirnya lu menyadari, aduh, udahlah gue percaya sama hatinya Tuhan itu terlalu baik daripada tangannya Tuhan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Kak Yuli. Itu lu emang udah, kalau boleh tahu nih Bang, kan lu baru nikah kan? Baru. Nah itu lu umur berapa sih Bang kalau boleh? 29 berarti. 29 ya, berarti lu punya pasti ada pressure nggak sih dari orang tua untuk ayo dong. Kalau pressure sih enggak sih. Enggak ya? Enggak, cuma guanya aja yang menyadari, waduh udah mau kepala 3. Udah mau kepala 3 masih gini aja. Ya, jadi kayak sering banget ketika kita ngerasa udah buntu, tapi malah Tuhan tuh bilang itu bukan buntu lagi, belum. Masih ada belokan tuh di depan. Masih ada celah-celahnya aja masih ada. Nah Bang, kalau lu misalnya ada orang-orang yang sekarang nih lagi susah nih untuk ngelihat kalau Tuhan tuh lagi bersama kita nih, ada nggak sih hal yang pengen lo omongin ke mereka? Gue cuma, kalau di gue pribadi ya, intinya gue tuh selalu berpegang kepada satu ayat yang dimana itu selalu gue menguat, apapun kondisi gue itu selalu menguatkan gue. Itu selalu menguatkan gue. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu yang selalu gue pegang dari dulu. Itu yang lu pegang banget. Even gue struggle di kantor, di keluarga, di hubungan pun, itu yang selalu gue pegang. Jadi lu benar-benar menyadari bahwa Tuhan tuh bersama lu, dan percobaan kayaknya bukan apa ya, gue tuh tahu bahwa Tuhan tuh nggak pernah nyobain, Tuhan tuh menguji.
untuk kita naik level. Yes. Dan pastinya ujian yang dari Tuhan tuh itu nggak bertujuan untuk jatuhin kita lagi ya, itu untuk ngebangun Naik kita. level. Yes. Nah, teman-teman, kan lu punya session nih Bang sekarang nih. Apa yang mau lu sampaikan ketika buat teman-teman yang last things nih, yang bisa lu sampaikan tentang teman-teman yang dia lagi bingung tentang apa itu hubungan? Intinya sih kepada sahabat-sahabat muda yang mungkin sekarang lagi struggle. Struggle-nya dalam artian banyak ya, dalam artian kerjaan atau hubungan dan segala macam. Jangan pernah takut untuk mau intim sama Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau diri sendiri itu bisa. Lu nggak bisa. Lu cuma, gue pribadi punya hubungan sama Yuli pun kalau gue cuma ngandelin diri gue sendiri, gue nggak bisa. Karena begitu banyak struggle gue dalam hubungan sama dia dan segala macam. Kalau cuma ngandelin diri sendiri, gue nggak akan bisa gue sampai di titik ini. Dan gue percaya sampai seterusnya ya Tuhan bakal sertain gue terus. Jadi fokusnya ketika bangun hubungan dengan sesama, kita harus punya bangun hubungan dulu ya sama yang atas. Jadi sehingga kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan tuh selalu bareng sama kita. Tuhan tuh nggak pernah ninggalin. Dan kalau gue ya paling gue suka tuh kalau ngomongin ayat nih, itu tuh kayak even dalam kegelapan tergelap pun Tuhan ada di situ. Dan habis itu dia nggak pernah ninggalin kita sedetik pun gitu. Dan kalau Tuhan berhenti untuk bersama kita 1 detik, itu tandanya Tuhan berhenti mencintai kita 1 detik. Dan di mana dia berhenti menjadi Tuhan, karena God is love. Tapi dia nggak pernah berhenti untuk mencintai kita. Betul sekali. Thank you Bung George. Seru banget Aldo. buat tema kali ini, itu God with you, yang dimana kita harus sama-sama saling menyadari bahwa sebelum kita punya hubungan bersama orang-orang sekitar, kita harus punya hubungan intim dulu sama Tuhan. Terlebih lagi bukan karena kita punya agenda untuk Tuhan, kayak Tuhan ayo dong gue pengen punya pacar, gue pengen punya istri, pengen punya rumah. Tapi terlebih daripada itu, Tuhan tuh cuma mau hati kita. Makanya buat teman-teman, kalau emang hari ini lagi susah kali ya untuk punya hubungan dengan Tuhan, datang aja dulu sama Tuhan. Nggak usah mikirin untuk mau ngomong apa, mau doa gimana, just come to Him aja untuk ya udah Tuhan selalu mau ngapain gitu. Dan kalaupun Tuhan, kan sering banget nggak sih kali kita pengen kayak kalau punya hubungan tuh interaksi, dan terus kita berharap interaksi itu cuman sebatas omongan. Padahal tuh yang paling menarik, Tuhan tuh bisa ngobrol dari siapa aja dan lewat apa aja. Even bahkan burung di udara ataupun jalanan macet di Jakarta, bisa banget lagi Tuhan untuk berbicara. So, buat teman-teman, ingetin dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan tuh selalu bersama dengan kita, even dimanapun dan dalam situasi apapun. So, thank you untuk Pijar TV dan juga Muda telah mempercayakan kita berdua untuk di tema God with you kali ini. Dan di program Titik Koma ini, kita enggak hanya ada di Jumat aja, tapi kita ada juga di channel Paid Transvision di channel 778 atau live streaming melalui www.pijar TV yang ada juga di hari Senin dan Jumat jam 15.30, atau mungkin teman-teman juga bisa nonton di hari Sabtu jam 13.00 dan 20.30. Selain itu bisa juga ditonton juga di hari Kamis jam 18 WIB di YouTube Muda untuk Indonesia, di mana channelnya Muda TV. Dan juga mau menginformasikan, biar teman-teman nggak ketinggalan nih informasinya, bisa banget untuk follow Instagramnya Muda, yaitu Muda untuk Indonesia. Dan juga bisa juga follow Instagramnya Pijar, yaitu Pijar TV, untuk mengetahui update-update seputar Titik Koma dan kegiatan-kegiatan seru di dalamnya. Dan buat teman-teman yang mau bertanya ataupun mau banget didoain, boleh banget untuk DM, ataupun bisa juga langsung chat kontak personnya yang ada di Pijar TV untuk bisa difasilitasi teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin tergabung dalam komunitas tenang,
bisa banget untuk langsung DM juga di Muda untuk Indonesia dan kayak Kak, tapi gue di Indonesia Timur nih, gue jauh nih dari Jakarta. It's okay, Muda sekarang lagi fokus juga salah satunya kepada Indonesia Timur. Kalian bisa banget kontak itu Muda Papua, Muda Ambon, Muda Kupang, Muda Bali, Muda Manado, dan bisa banget untuk tertanam di sana dan sama-sama bertumbuh untuk sama-sama ngerasain bahwa Tuhan tuh bareng-bareng kita. God with you guys. Dan ini keren banget, Min Hijau Min. Ini adalah merch-nya Muda untuk Indonesia dan bisa banget di follow di Shopee-nya yaitu Muda untuk Indonesia. Dan ini dia ada desain yang baru. Keren banget gak sih? Jadi ini bisa didapetin as soon as possible karena ini belum keluar, tapi untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan boleh banget follow di Instagramnya Muda. Untuk di Shopee juga bisa banget, dan di sini juga ada salah satu merch-nya. Dan ini dia kartu pemuda yang pastinya akan terus membuat teman-teman yang di komunitas itu punya gairah yang sama-sama untuk ngelihat kasih Tuhan. So itu aja dari gua dan juga Bung George. Iya, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya di titik koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma.